Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Happy Anggrani Maulida, NPM 21125527. Di sini saya akan mempresentasikan artikel saya yang berjudul Khilafiyah tentang Al-Jarwa At-Ta'dil. Untuk menyelesaikan tugas dari Ibu Mardia Agustina, STHI, MPDI, selaku dosen pembimbing Ulumul Hadis. Baiklah, kita akan memasuki materi yang pertama. Khilafiyah tentang Al-Jarwa At-Ta'dil. Khilafiyah tentang Al-Jarwa At-Ta'dil. Khilafiyah Jarwa At-Ta'dil di antara penyebab terjadinya khilafiyah karena adanya pertentangan para ulama. Terkadang terjadi pertentangan pendapat terhadap seorang perawi. Ulama yang satu mentakdilkannya, sedangkan yang lainnya mentajrihnya. 1. Khilafiyah penerapan kaidah minor. Para muhaddisin di samping berpegang kepada kaidah-kaidah umum yang disepakati kaidah mayor, mempunyai visi dan kekhasan tersendiri dalam operasionalnya kaidah minor. Operasional ketersambungan sanad, istishal as-sanad. Misalnya, antara Al-Bukhari dan Muslim terdapat perbedaan. Al-Bukhari mensyaratkan seorang murid, rawi kedua, pernah bertemu langsung dengan guru, rawi pertama, walaupun hanya sekali. Sedangkan menurut Muslim, sanad dinilai bersambung. Jika terdapat indikasi bahwa kedua rawi itu pernah bertemu, karena ditemukan bukti bahwa keduanya hidup sezaman, muasharah. Yang kedua, perbedaan al-jar dan at-ta'dil. Syarat rawi hadis sahih haruslah adil dan dobit. Semua itu adalah ijtihad ulama al-jarwa at-ta'dil. Al-Imam At-Tirmizi berkata, ulama telah berbeda pendapat dalam menilai lemah seseorang, sebagaimana mereka juga berbeda pendapat dalam ilmu lainnya. Yang ketiga, khilafiyah dalam menerima an-anah dalam sanad. Imam Nawawi dalam Muqaddimah Syarah Sahih Muslim menjelaskan bahwa hadis mu'an'an oleh jumhur ulama dihukumi muttasil atau tersambung sanadnya. Meskipun ada juga yang menganggap bahwa hadis mu'an'an termasuk kategori mursal. Syaratnya hadis mu'an'an tidak diriwayatkan oleh rawi mudallis dan dimungkinkan bertemu antara rawi pertama dengan rawi yang kedua. Yang keempat, khilafiyah dalam menilai derajat hadis. Salah satu faktor perbedaan para ulama dalam satu hukum syariat adalah perbedaan mereka dalam menilai derajat suatu hadis. Ibnu Rusyid mencontohkan perbedaan masa gaji muazzin, ijtihad dalam menetapkan arah kiblat, sutra atau pembatas dalam sholat, berhenti sebentar setelah membaca surah dalam sholat, sah tidaknya sholat sendiri di belakang shaf, zakat madu, hukuman orang yang berkhianat dalam harta rampasan perang, sembelihan janin dalam perut hewan, dan lain sebagainya. Kesimpulan, ketika khilafiyah merupakan suatu keniscayaan dan dapat memasuki pada ranah ilmu apa saja, termasuk dalam studi hadis, maka di sini perlu analisis yang memadai, sehingga kita tidak mudah terjebak dalam kondisi yang dilematis. Jikapun di antara muhaddisin terjadi perselisihan atas penilaian kualitas suatu hadis, sesungguhnya itu semua memiliki dasar epistemologis masing-masing, tidak asal berbeda. Sekian presentasi dari saya. Terima kasih kepada teman-teman semua atas perhatiannya. Semoga apa yang saya sampaikan bisa bermanfaat bagi kita semua. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.